Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk makan yuk, saudaraku dimanapun berada. Ini kalian lihat. Kalau kalian memang bisa nerawang dan terawangan atau memiliki mata batin yang orang amanah ya, bukan musuh kita ya. Laki-laki manusia yang suka maksiat ini. Yang istrimu, istriku, istriku, istrimu. Yang manusia-manusia binatang udah mulai kalang kabut sekarang. Orang-orang yang buat virus dan setruk ini udah mulai kalang kabut. Ketakutan. Di setiap desa itu udah mulai ketakutan sekarang. Jadi Satria Penying sekarang diuji, dikasih tahu tentang kejahatan ini tadi. Di kampungnya Satria Penying Muhammad Rois, identitas Pak Rois itu mau dihilangkan sama orang. Jadi kuasa kegelapan ini tadi mau berusaha nyiksa Satria Penying Muhammad Rois. Ini namanya peperangan yang dibilang melawan sambil tertawa-tertawa sambil melawan itu. Jadi yang mana umat manusia ini tadi yang mau ditolong? Belum ada. Jadi preman-preman yang di desa-desa yang katanya menjaga wilayah masing-masing itu yang menjaga itu yang membuat virus dan setruk ini. Sementara orang-orang yang mudah kerasukan iblis yang bisa membuat virus dan setruk ini suka menghancurkan rumah tangga orang. Istrimu, istriku, istriku, istrimu yang dipamerkan hanya selalu kekebalan. Ayo dibilang sama Satria Penying Muhammad. Umat manusia ini dikuasai sama kuasa kegelapan. Hanya mulutnya doang dia merasa itu orang baik begini begitu punya mobil mewah. Makanya orang Indonesia ini kere semua, orang Indonesia ini miskin semua ya kayak itu. Yang dipuja-puja itu iblis. Nampaknya doang orang hidup bermasyarakat. Ini zaman sekarang. Makanya orang baik ditindas, orang jahat dipuja-puja. Persatuan narkoba itu melebihi persatuannya negara, melebihi persatuannya tentara. Masih hebat persatuan narkoba daripada persatuan tentara maupun polisi. Nah, sekarang ini polisi yang awam digendam sama orang. Polisi yang awam itu digendam untuk melancarkan kejahatan. Kalau enggak dibunuh mati secara halus. Tembak mati, kena virus. Jangan kan polisi. SBY dulu pernah kan? Jenderal Wiranto pernah kan? Ditembak itu. Waktu dia sakit itu. Ya diajar sama yang dari kuasa kegelapan ini. Yang dari golongan merah. Kok bisa-bisanya orang amanah di kolom komentar
Kalau komentar Satria Penyik Mohamad masih punya kasihan sama orang itu. Sementara orang mereka aja nggak punya belas kasihan. Baik sama diri sendiri, apalagi sama orang lain. Kalau kita nggak bunuh mereka, kita yang akan dibunuh. Karena orang-orang itu hanya pura-pura baik doang. Ya kalau kita nggak berani bunuh, itu namanya nggak perang akhir zaman. Makanya mana yang bisa diselamatkan, mana yang enggak. Karena orang Jawa ini beda sama orang Jawa dulu. Kehancuran orang Jawa yang di Riau ini, ya kedatangan orang dari Jawa Timur, orang dari Jawa sana, yang pura-pura jadi dukun, pura-pura jadi guru, pura-pura jadi kiai. Makanya orang-orang aman. Lihat itu, jangan kau lihat presiden. Halah, lihat itu kitab Jayabaya, kita disuruh misah kemana? Musuh kita ini cemen. Cuman kalah sama orang zikir bismillah Allah mengasih 24 jam. Karena permintaan kita sama Allah itu harus betul-betul dari hati nurani. Itu namanya orang zikir. Habiskan preman itu. Kalian merantau kemanapun berada, kenali perempuan itu, pasang gaib penghancur alat vital. Baru kala bendu nanti usai. Mana mau kala bendu usai? Kalau kalian cuma mengangu, kejahatan sementara ada di mana-mana. Apa mungkin aku bisa beresin kejahatan Sabang Merauke? Yang bisa ya ajarannya. Itulah ajaran kadrun. Sekarang ini setiap desa, bahkan RT-nya pun udah dirasuki makhluk itu. Nanti yang kosong, yang awam dihasut. Karena katanya orang-orang itu disuruh masang pagar diri biar omongannya apa namanya, biar bicara kita ini berbobot, padahal orang iblis yang masuk ke dalam tubuh yang ngomong seperti itu supaya masukkan ke tubuh kita. Nanti bilang sama Pak Roy, Dajjal, iblis, Dajjal, duhon itu satu makhluk menyusup pada dalam tubuh umat manusia. Dibunuh satu pun nggak peduli dia, kalau sehat mungkin dia berkawan, tapi mereka tetap bergaduh. Nah, begitu sakit ya dibiarin aja, nggak bakalan ditolong. Itu sifat-sifat mereka. Makanya Satria Penyingit mengumpulkan dahan dan ranting yang kering, yang mengumpulkan bukti-bukti apa yang ditemui. Selesai desa ini, pindah desa ini, selesai desa ini, pindah desa ini. Bahkan kuasa kegelapan itu sudah tahu siapa Pak Ros ini. Makanya Pak Ros kemanapun berada terus dimusuhi.
nggak berbeda sama para nabi, para rasul yang sejati. Memang kuasa kegelapan itu pura-pura diam, pura-pura santai, pura-pura nggak ada apa-apa, seakan-akan nggak ada apa-apa. Sedikit baca pikiran kita, sedikit baca pikiran. Dia sendiri nggak tahu, tembak gaib pun dia nggak bisa ngobati. Cuman dia itu merasa hebat, merasa kuat, merasa ganteng, merasa cantik. Cari makan ya saling membunuh, saling nikah, caranya cari makan. Orang-orang itu loh dijauhi. Kalau kita ngobrol gitu dia diam. Jangan-jangan nanti di belakang kita nusuk. Makanya orang-orang itu takut sama dukun. Dukun kan bisa nerawang, bisa melihat dari jarak jauh. Bisa membongkar kejahatan apa perilaku orang-orang itu. Bisa ketahuan. Kan dia takut dukun yang bersekutu sama jin. Nah, orang yang bersekutu sama iblis takut sama jin. Sama dukun yang bersekutu sama jin. Jin itu leluhur. Pekanbaru ini dukun-dukun kuasa kegelapan, dukun kiai kuasa kegelapan itu satu persatu udah gugur dari dulu. Dari pertarungannya Satrio Penyingit Muhammad Rais. Makanya Satrio Penyingit Muhammad Rais itu melawan sambil tertawa, tertawa sambil melawan. Jadi perangkat desa, lurah itu, polisi itu dikuasai sama kuasa kegelapan semua. Makanya nggak bisa menghentikan kejahatan, kemaksiatan. Karena negaramu ini negara agama macam apa? Coba kalau ada yang ngaku atau muncul sebagai Satrio Penyingit atau Imam Mahdi seperti Pak Ros kayak gini, tanyakan arti-arti dosa itu. Tanyakan sama mereka. Bisa nggak jawab? Suruh ngartikan dosa aja, perbuatan ini dosa. Dosanya apa? Suruh nunjukkan penyakit. Penangkal virus apa? Jangan hanya santet. Orang yang buat virus ini asal dia nggak tahu kita keberadaan dia nggak bisa nyerang. Contoh Pak Rois masang gaib penghancur alat vital ini kan. Orang itu nggak tahu tidurnya Pak Rois, nggak bisa dia ngobati. Ini ada satu perempuan ini yang di Tegal. Istri Pak Roy juga itu. Kok di Tegal. Di Semarang. Mulai dikunci kayak penghancur. Dia udah kerasukan juga itu. Kayak dibilang sama Satrio Penyingit, sekali tepuk jutaan bahkan jutaan orang mati. Nih, kalian bisa nerawang yang namanya Siti Rahayu yang kemarin. Yang pura-pura jadi dukun, pura-pura jadi kiai, gagal dan gagal lagi. Bahkan ada yang masukkan racun ke dalam minuman Pak Rois. Dalam kopi. Mampu polisi, tentara ini menyelesaikan masalah narkoba. Yang ditangkap itu ya hanya untuk laporan. Sepengetahuan bos-bosnya ini tadi. 2 bulan apa 3 bulan kemarin bosnya itu datangi Pak Rois.
pakai mobil mewah, mobil sport. Pikir dia, Pak Rois ini nggak tahu pikirnya. Suara hati dia ngomong apa, pikirnya Pak Rois nggak tahu. Kayak tadi malam, ini tanggal berapa, hari apa ini, aku ngupload video. Tadi malam Pak Rois didatangi 2 orang. Yang satu komplotan narkoba, yang satu dipengaruhi. Padahal rencananya hanya kepengen ngusir Satra Penyengit Muhammad Rois dari sini. Karena Pak Rois membahayakan orang-orang itu. Kalau sempat tahu yang membuat virus dan stroke ini, orang-orang awam. Pikir kuasa kegelapan ini hanya kuasa kegelapan sendiri yang bisa nerawang. Dan nggak ada satupun umat manusia yang bisa membongkar kedok kejahatan tentang virus dan stroke ini. Makanya yang dibahas sama orang itu tuntang santet. Karena apa? Orang ini takut disantet. Padahal santet ilmu kaji diri nggak ada yang namanya pagar. Kalau tidur nempel tanah, orang ragamu asal usulmu dari tanah. Kalau tidur di atas, dan asal usul sukmamu dari angin. Mau lari kemana kamu? Makanya derajat umat manusia itu di depan mata Allah itu sama. Nggak ada pangkat, nggak ada derajat. Polisi, kalian nggak suka sama polisi benar, pendukung narkoba, pendukung kejahatan, tukang nindas masyarakat, tinggal dilaporkan sama Allah. Ya Allah, hancurkanlah si Jabamba ini siapa? Bagian apa yang mau kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama kau, ya Allah, hancurkanlah si Jabamba ini siapa? Yang mau kita hancurkan. Zikirnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Selamat puasa. Sampai kejumpa sama Rasulullah. Rasulullah itu permintaan kita sama Allah. Kalau orang-orang itu nggak kita habisin, neraka jadinya ini. Indonesia ini jadi neraka. Karena pertarungan dulu. Peperangan dulu yang namanya PKI. Ya khilafah-khilafah yang orang-orang merasa kebal itu kan. Itu ada ditumpas kok. Nah, peperangan zaman sekarang ya perangnya gaib. Karena orang itu 75%, pengikutnya Satra Penyengit Muhammad Rois hanya 25%. Makanya orang itu sangat ketakutan sama channel Satra Penyengit Muhammad Rois ini. Cara menumbangkan, menumpas mereka, pasang gaib penghancur alat vital. Pelacur, janda-janda itu pasangi semua. Biar nggak ada lagi wanita tahta harta. Cara masangnya kayak mana? Hadapkan sama Allah. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta yang ke Engkau, ya Allah, titik-titik siapa namanya. Hancurkanlah alat vitalnya. Kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis dajjal sekalipun yang gauli, titik-titik siapa namanya. Baik lubang kemaluan, lubang pantat, lubang mulutnya sekali. Al-Fatihah baru mandi, siap mandi langsung buat tirakat atau puasa. Selama puasa zikirnya Bismillahirrahmanirrahim sambil bayangin perempuan itu. Nih, gaib-gaib orang tuh, gigit punggung, gigit perut.
Ini memindahkan gaib penghancur alam vital ke perut Pak Rois. Panas. Penangkalnya kayak mana? Penangkal orang ini, makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci. Aku minta sama Engkau ya Allah. Jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu dari bentuk apapun itu. Al-Fatihah baru zikirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bisa selama puasa. Jadi kita harus main halus juga sama mereka. Karena kita punya Allah. Allah dia ya makhluk ini. Yang kalian juluki Pak Geblok ini. Kemampuan mereka ini hanya bisa membaca pikiran. Makanya tak suruh buat pagar diri, dilapisin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mundi suci. Aku minta sama Engkau ya Allah, hancur leburkanlah otak dan urat-saraf seluruh makhluk. Yang berani baca otakku, baca pikiranku. Dimanapun aku berada, Al-Fatihah baru zikirnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kuasa kegelapan itu nanti habis dengan sendirinya satu persatu. Macam Pekanbaru ini udah gugur satu persatu. Udah mulai. Tengok preman-preman jalanan itu tadinya banyak sepanjang jalan. Ini udah enggak ada satu persatu. Yang ngancurkan Honda Pak Rois itu banyak. Pekanbaru ini gembong narkoba ratu iblisnya yang sangat membahayakan orang banyak itu yang namanya Sinarwati. Orang Kabupaten Siak. Gak ada polisi, gak ada tentara yang sanggup menangkap ini. Dekat sama dia pasti ditaklukkan. Perempuan inilah suatu saat yang akan menghabiskan miliaran kaum laki-laki. Kalau betul-betul sudah dipasang gaib penghancur alam vital sama Pak Rois. Karena penghancur alat vital yang sekarang ini yang di Kemaluan Siti Rahayu sama istri Pak Rois yang di apa sana, yang di Jawa, yang sekarang ini, yang lagi teleponan sama Pak Rois ini. Bahkan Bunda Maya Karliat pun kemaluannya ada di hadapan sama Allah. Itu pakar dia. Itu namanya dikasih pagar kemaluan. Makanya hidup di tanah Jawa itu kalau nggak kerasukan iblis, bahkan yang kerasukan iblis pun menderita. Yang nggak kerasukan iblis apalagi. Nanti orang awam itu kalau diomongin begini-begini, dipikirnya kita orang gila. Kalau yang kerasukan iblis lari. Mereka tuh lari. Nanti aku bilang, orang-orang IKM kalau yang punya channel itu orang amanah. Kalau nggak orang mana ada dibunuh sama Pak Rois. Lu pernah waktu Pak Rois masih satu rumah sama istri Pak Rois mau dibunuh, kakek nenek datang sama Pak Rois. Itu orang amanah. Makanya nggak bilang sama satrapinya mau. Kalian bunuh orang-orang itu di daerah kalian. Preman-preman itu kalian bunuh hadapan sama Allah. Nggak ada dosanya. Itu semakin bagus. Semakin cepat kita dijumpakan zaman emas. Kalian akan ketemu sama Pak Rois. Kita akan dipertemukan sama para leluhur. Buatlah pagar diri dulu. Dan jangan menjauh sama MC Maya kalian. Kenapa?
Kalau MC Maya Karlea nggak bersedia mandi taubat kelak, kerajaan langit, gunung Kaf, kerajaan Allah, rumahnya para dewa nggak terbuka. Raga kita nggak bisa busuk, raga kalian nggak bisa busuk. Hanya itu resikonya. Karena terbukanya ini dari dia. Karena Siti Hawa makan buah koldi, jadilah raga, jadilah bumi. Jadi Siti Hawa ini tadi harus pulang lagi sama Adam. Jadi Adam itu akan mengiringi. Makanya bumi antara angin gak pernah bisa pisah. Gak akan pernah lepas. Makanya MC Mayakana, Dinda Kumayakana, semua istri Pak Ros dikirim doa terus. Pak Ros persetan sama manusia ini. Mau mati semua juga nggak masalah. Kenapa gitu? Karena manusia ini juga membunuh kita. Orang-orang itu juga mau membunuh Pak Ros. Perempuan di Pekanbaru ini dilaporkan polisi nggak ditangkap. Kalau nggak target orang itu. Orang itu tangkap, habis ditangkap dilepaskan lagi. Itu kalau bandarnya. Kalau banyak uangnya, apalagi orang putra daerah, nggak dipenjarakan. Dilepaskan lagi. Jadi polisi-polisi sudah punya target sendiri-sendiri, udah komunis yang bosnya narkoba. Itu hanya untuk laporan namanya. Pernah kok Pak Ros coba tes nih. Yang minta-minta uang di tempat-tempat bordir itu minta setoran. Aku tahu nih preman narkoba, gengnya narkoba, aku bilang. Dia sembunyi di Pertamina, sini. Dia langsung lapor sama bosnya. Kemudian ini ada apa, ini katanya. Udah jangan ngurusin itu. Jangan kau ganggu orang itu. Nah, itu namanya dilindungi. Karena yang ditakuti Satria Penyakit Muhammad Rais apa? Kalau komandannya itu dari Racupi, Dajjal dan Iblis. Bawahnya nggak bisa. Contoh lah antara Sambo sama Jos. Sama yang dibinasakan itu. Yang dibunuh itu, ajudannya sendiri. Sambo kan udah kerasukan, katanya roh jahat. Itulah iblis yang di dalam raganya Sambo. Teddy Minahasa, sama. Negara bisa dengerin ini. Kalau milih jenderal apa itu, polisi itu suruh melihat matahari dulu. Berani nggak dia melihat matahari? Kalau nggak berani, berarti dia udah apa? Udah kerasukan. Dulu buat pakai diri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, aku niat mandi suci. Aku minta sama Allah jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu dari bentuk apapun. Al-Fatihah. Lalu jikanya Bismillah, Bismillah, Bismillah. Tentara polisi pun juga harus gitu. Kalau punya istri, kunci kemaluan istrinya. Karena nggak ada yang sanggup diserang Pak Geblok atau virus atau pandemi ini. Panasnya minta ampun masalah. Kalian nanti akan terasa apabila kalian udah buat pagar diri ini yang diajarkan Pak Ros. Tapi ya tetap wajib sholat nanti yang udah diajarkan Pak Ros. Kalau nggak sholat ya jadi anak durhaka. Karena tingkatan menghadap sama Allah kita, bumi sama angin ini ada 3 cara untuk menghadap dia. Satria Penyakit Imam Mahdi ini di tengah-tengah. Kalian berdoa sambil zikir, tirakat itu jenis kodam, kekuatan gaib. Sama di kemaluan istri Pak Ros. Makanya tak bilang sama aku. Kalian mengaku sebagai Satria Penyakit, kalian muncul sebagai Satria Penyakit atau Imam Mahdi kalian yang dipilih sama orang seisi tanah Jawa, seisi Indonesia ini. Enggak punya kerajaan Allah, enggak punya Lebak Jawa ini, enggak punya Gunung Kaf, nggak punya rumahnya barat. Kayak mana kalian mengobati, menyelamatkan umat? Terkecuali kalian bersekutu sama iblis dan dajjal.